Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang direktur utama konglomerat terbesar, yang mendambakan cinta tulus, rela menanggalkan segalanya. Ia menyamar menjadi Pak Debowo, si penjual bakso sederhana, demi menemukan wanita yang mencintainya apa adanya. Hati Kirana, yang polos dan baik pun terpikat pada sosok Pak Debowo yang rendah hati. Namun, saat tirai penyamaran itu akhirnya terbuka, saat Pak Debowo tak lagi hanya seorang penjual bakso melainkan Arya Wijaya, sang CEO yang berkuasa, akankah cinta yang telah tumbuh itu bertahan, atau hancur berkeping-keping oleh badai pengkhianatan yang tak terduga? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kami untuk terus bersemangat, membuat cerita-cerita baru yang menghibur dan penuh hikmah untuk kita semua. Arya Wijaya adalah seorang direktur utama muda yang sukses luar biasa. Perusahaannya bergerak di bidang teknologi. Namanya selalu ada di majalah bisnis terkemuka. Namun, di balik segala kesuksesan dan pujian, Arya merasa hampa. Hubungan yang ia jalin selalu berlandaskan pada status dan kekayaannya, bukan pada dirinya sebagai manusia seutuhnya. Ia merindukan keaslian, kejujuran, dan cinta tanpa syarat. Suatu malam, setelah serangkaian kencan yang menjemukan, sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah ide yang begitu radikal, sehingga ia sendiri nyaris tak percaya. Ia akan menyamar, berubah total, meninggalkan segala atribut kemewahan, status, dan nama besarnya. Ia ingin bertemu dengan calon istrinya, wanita yang akan menemaninya seumur hidup, dalam kondisi yang paling sederhana. Ia ingin diuji, dan ia ingin menguji, bukan dengan harta, melainkan dengan hati. Ide menyamar itu terus mengusik pikiran Arya. Ia memikirkan berbagai identitas, berbagai pekerjaan. Akhirnya, pilihannya jatuh pada tukang bakso. Sebuah pekerjaan yang jujur, merakyat, dan memungkinkan interaksi langsung dengan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Itu adalah pekerjaan yang jauh dari dunia korporatnya yang penuh intrik dan formalitas. Arya mulai melakukan riset mendalam. Ia mengunjungi berbagai gerobak bakso, berbicara dengan para penjualnya, mempelajari resep rahasia, dan teknik meracik yang lezat. Ia bahkan menyewa seorang ahli bakso untuk melatihnya secara pribadi selama beberapa minggu. Dari cara membuat adonan, membentuk bakso, meracik kuah kaldu yang gurih, hingga mengelola gerobak dengan efisien. Ia belajar keras, seolah-olah seluruh hidupnya bergantung pada keahlian barunya ini. Tidak hanya keterampilan, penampilannya pun harus berubah total. Arya memotong rambutnya lebih pendek, membiarkan kulitnya sedikit lebih gelap karena terpapar matahari. Ia membeli pakaian sederhana, kemeja katun dan celana kain yang lusuh namun bersih. Gerobak bakso bekas ia beli, lalu direstorasi dan dicat ulang dengan warna cerah. Identitas baru, nama baru pun ia siapkan, Pak Debowo. Sebuah nama yang terdengar ramah dan akrab. Ia ingin benar-benar menghilang dari Arya Wijaya yang dikenal semua orang. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar penyamaran, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang berharga. Arya, atau kini Pak Debowo, memulai hari pertamanya sebagai penjual bakso keliling di sebuah kawasan perkantoran dan perumahan yang ramai. Pagi-pagi sekali, ia sudah mendorong gerobaknya menuju tempat strategis yang telah ia pilih. Keringat membasahi dahinya, otot-ototnya terasa pegal. Sebuah sensasi yang sangat berbeda dari duduk di kursi empuk kantor ber-AC. Banyak tantangan yang ia hadapi. Cuaca yang panas terik atau hujan tiba-tiba, persaingan dengan pedagang lain, hingga pembeli yang rewel. Beberapa kali, baksonya tidak laku sesuai harapan, membuatnya merasa sedikit putus asa. Namun, setiap kali itu terjadi, ia mengingatkan dirinya akan tujuan utamanya. Ini bukan tentang keuntungan finansial, melainkan tentang pengalaman dan pencarian jati diri. Melalui interaksi dengan para pelanggan, ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia mendengar keluh kesah para pekerja kantoran, tawar yang anak sekolah,
dan obrolan para ibu rumah tangga. Ia belajar bersabar, melayani dengan senyum tulus, dan menghargai setiap remah rupiah yang ia dapatkan. Dunia baru ini mengajarkannya kerendahan hati yang tidak pernah ia temukan di puncak hierarki perusahaan. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan adalah bagian dari perjalanannya. Di tengah rutinitas barunya sebagai Pak Debowo, Arya mulai mengamati para pejalan kaki yang hilir mudik di area lapaknya. Ia mencari sosok yang berbeda, seseorang yang memancarkan aura kejujuran dan kebaikan. Setiap hari, ia melihat banyak wajah, namun belum ada yang menarik perhatiannya secara khusus. Hingga suatu siang, seorang wanita muda muncul. Namanya Kirana. Ia tampak sederhana, mengenakan kemeja kerja biasa dan celana panjang, tetapi memancarkan aura positif yang kuat. Rambutnya diikat rapi, senyumnya lembut, dan matanya memancarkan kecerdasan. Kirana bekerja di sebuah kantor konsultan kecil yang tidak jauh dari tempat Arya berjualan. Kirana memiliki kebiasaan makan siang di luar, seringkali mencari makanan rumahan yang praktis. Arya memperhatikan cara Kirana berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia selalu ramah kepada siapapun, dari penjaga toko hingga tukang parkir. Ia juga terlihat rajin dan bersemangat dalam pekerjaannya. Ada sesuatu yang berbeda dari Kirana, sesuatu yang membuat Arya merasakan percikan ketertarikan yang tulus, jauh dari standar kecantikan atau status sosial yang biasa ia temui. Ia merasa Kirana mungkin adalah orang yang selama ini ia cari. Siang itu, seperti biasa, Kirana keluar untuk makan siang. Matanya menangkap gerobak bakso baru yang terlihat bersih dan menarik. Aroma kuah kaldu yang menggoda membuatnya tertarik untuk mendekat. Inilah saatnya. Arya merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. "Bakso, Pak?" tanya Kirana dengan ramah. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Tentu, Nona." "Bakso spesial?" jawab Arya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan merakyat seperti Pak Debowo. Ia tersenyum, menyajikan semangkuk bakso dengan cekatan. Kirana duduk di bangku kecil yang disediakan. Ia menikmati setiap suapan baksonya. Matanya sesekali melirik Arya yang sibuk melayani pelanggan lain. Ia merasa bakso ini berbeda. Ada sentuhan khusus yang membuatnya lebih nikmat. Ia juga merasa penjualnya memiliki aura yang unik, tidak seperti tukang bakso kebanyakan. Ada kebijaksanaan di matanya, meskipun ia terlihat sederhana. "Enak sekali, Pak. Bakso Bapak luar biasa," puji Kirana tulus setelah menghabiskan mangkuknya. "Terima kasih, Nona." "Senang kalau Nona suka," balas Arya, hatinya menghangat mendengar pujian itu. Pertemuan pertama mereka terasa begitu sederhana, namun bagi Arya, itu adalah langkah awal yang besar dalam pencariannya. Sejak pertemuan pertama itu, Kirana mulai menjadi pelanggan setia bakso Pak Debowo. Hampir setiap hari, ia datang untuk makan siang. Hal ini memberi Arya banyak kesempatan untuk mengamati Kirana lebih dekat, seperti yang telah ia rencanakan. Arya memperhatikan Kirana dengan detail. Ia melihat bagaimana Kirana selalu sabar mengantri, bahkan saat gerobaknya ramai. Ia melihat bagaimana Kirana selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus, tidak hanya kepadanya tetapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Ia melihat bagaimana Kirana tersenyum saat berbicara dengan anak kecil yang lewat, atau membantu seorang nenek menyeberang jalan. Suatu kali, Arya melihat Kirana membantu seorang rekan kerjanya yang kesulitan membawa banyak berkas. Tanpa diminta, Kirana langsung mengulurkan tangan. Arya melihat kebaikan hati yang terpancar alami dari Kirana, bukan dibuat-buat atau untuk pamer. Ia melihat empati yang dalam dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Semua detail kecil itu semakin menguatkan keyakinan Arya bahwa Kirana memiliki kepribadian yang ia idamkan. Jauh dari citra glamor yang selama ini ia temui, Kirana adalah mutiara yang berharga dalam kesederhanaan. Kirana menjadi semakin akrab dengan Pak Debowo. Obrolan mereka mulai bergeser dari sekadar pesanan bakso ke topik yang lebih personal, meskipun masih dalam batasan wajar. Kirana sering menceritakan sedikit tentang pekerjaannya, tentang tekanan di kantor, atau tentang rencana akhir pekannya. "Pekerjaan Nona pasti menantangnya?" tanya Arya suatu hari, sambil meracik pesanan Kirana. "Begitulah, Pak.
Kadang melelahkan, tapi saya suka tantangannya, jawab Kirana dengan senyum. Bapak sendiri sudah lama jualan bakso di sini. Arya harus berhati-hati dalam menjawab. Lumayan Nona. Pindah-pindah tempat, mencari rezeki. Jawabnya singkat. Menjaga agar tidak terlalu banyak berbohong. Yang penting, rezeki halal dan berkah. Kirana mengangguk setuju. Menghargai filosofi sederhana Pak Debowo. Ia sering merasa nyaman berbicara dengan Pak Debowo. Ada semacam kedamaian dalam tutur katanya. Dan saran-saran sederhananya seringkali menyentuh hati. Ia merasa Pak Debowo adalah pendengar yang baik. Arya pun merasakan hal yang sama. Setiap percakapan, sekecil apapun, memberinya wawasan lebih dalam tentang Kirana. Ia semakin yakin, Kirana adalah wanita yang memiliki jiwa yang murni, terlepas dari segala penilaian duniawi. Suatu siang, saat Arya sedang sibuk melayani pembeli, tanpa sengaja ia menyenggol gerobaknya sendiri. Sebuah mangkuk bakso panas tumpah dan mengenai kakinya. Arya menahan ringisan, mencoba tidak menarik perhatian. Namun, Kirana yang sedang menunggu pesanannya segera menyadarinya. Tanpa ragu, Kirana bergerak cepat. Ia segera mengambil tisu dan air minum dari tasnya, lalu mendekat ke arah Arya. Aduh, Pak, kakinya pasti perih ya? Hati-hati, Pak. Ucapnya cemas, sambil membersihkan tumpahan kuah bakso dari kaki Arya. Arya terkejut dengan kecepatan dan kepedulian Kirana. Tidak apa-apa, Nona. Terima kasih banyak, katanya, merasa tersentuh. Ia melihat Kirana tidak jijik sama sekali. Bahkan ada kekhawatiran tulus di matanya. Ini saya punya antiseptik kecil, Pak. Untuk jaga-jaga, kata Kirana, menyerahkan sebotol kecil antiseptik. Lebih baik diobati supaya tidak infeksi. Arya menerima antiseptik itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Insiden kecil itu membuka mata Arya lebih lebar lagi. Kirana tidak hanya cantik di luar, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan peduli pada sesama, bahkan pada seorang tukang bakso yang baru dikenalnya. Momen itu semakin memperkuat ikatan tak kasat mata di antara mereka. Setelah insiden kecil itu, Arya menyadari bahwa Kirana semakin peduli padanya. Ia harus menyiapkan kisah latar belakang yang lebih meyakinkan untuk persona Pak Debowo. Ia tidak bisa terus-menerus menjawab pertanyaan dengan terlalu samar. Suatu hari, Kirana bertanya, Pak Debowo asalnya dari mana? Kok logatnya tidak seperti orang sini? Arya tersenyum. Saya dari desa, Nona. Merantau ke kota ini mencari penghidupan yang lebih baik. Dulu di desa bantu-bantu orang tua bertani. Tapi seiring waktu, sawah semakin sempit. Jadi saya putuskan mencoba peruntungan di kota. Ia menambahkan sedikit detail tentang istri dan anak-anak yang ia tinggalkan di kampung. Sebuah kebohongan yang ia rasa perlu untuk menjaga jarak emosional dan menghindari kecurigaan. Itu adalah bagian tersulit dari penyamarannya. Berbohong kepada seseorang yang mulai ia kagumi. Kirana mendengarkan dengan penuh empati. Pasti berat ya, Pak, meninggalkan keluarga di kampung. Tapi Bapak hebat, berjuang untuk keluarga. Pujinya tulus. Arya merasakan perih kecil di hatinya. Pujian itu tulus, namun didasari oleh kebohongan. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran harus terungkap. Tapi belum sekarang. Ia harus melihat Kirana lebih jauh lagi, memastikan bahwa Kirana adalah wanita yang tepat untuk ia ungkapkan kebenaran yang rumit ini. Hubungan antara Kirana dan Pak Debowo semakin akrab. Kirana mulai merasa nyaman untuk berbagi cerita yang lebih personal. Suatu hari, Kirana datang dengan wajah murung. Ada apa, Nona? Tampaknya ada yang mengganggu pikiran Nona. Tanya Arya dengan nada penuh perhatian. Kirana menghela napas. Saya sedang ada masalah di kantor. Pak, proyek besar yang saya kerjakan tiba-tiba bermasalah karena kesalahan rekan kerja. Saya merasa kecewa dan sedikit putus asa. Arya mendengarkan dengan saksama. Ia tahu betul seluk-beluk dunia korporat yang Kirana ceritakan. Bahkan mungkin lebih tahu daripada Kirana sendiri. Namun, ia harus merespons sebagai Pak Debowo. Nona, dalam hidup ini, kita pasti akan bertemu dengan rintangan.
Kadang rintangan itu datang dari orang lain, kadang dari diri sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan pernah menyerah. Kesalahan bisa jadi pelajaran berharga. Coba bicarakan baik-baik dengan rekan Nona. Mungkin ada jalan keluarnya. Saran Arya dengan bijak, sambil menyajikan semangkuk bakso hangat. Kirana terdiam, merenungkan perkataan Arya. Bapak benar. Saya harus lebih tenang menghadapi ini. Terima kasih, Pak Debowo. Kata-kata Bapak selalu menenangkan hati. Arya tersenyum. Ia senang bisa memberikan dukungan tulus kepada Kirana, terlepas dari identitasnya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta, tetapi pada kemampuan untuk menyentuh hati orang lain. Hidup sebagai tukang bakso tidak selalu mulus. Suatu hari, cuaca berubah drastis. Hujan turun deras disertai angin kencang, membuat dagangan Arya sepi. Ia harus cepat-cepat menutup gerobaknya dan mencari tempat berteduh. Ia merasa putus asa. Penghasilannya hari itu mungkin sangat minim. Saat ia sedang berjuang menarik gerobaknya melewati genangan air, Kirana muncul dari balik gedung kantornya, membawa payung. Pak Debowo, hati-hati. Biar saya bantu, seru Kirana. Langsung memegang bagian belakang gerobak untuk membantu mendorong. Arya terkejut dan terharu. Tidak perlu, Nona. Nona nanti basah, katanya. Tidak apa-apa, Pak. Sedikit basah tidak masalah. Bapak pasti lelah sekali, balas Kirana, tetap kukuh membantu. Dengan bantuan Kirana, Arya berhasil mendorong gerobaknya ke area yang lebih aman dari hujan. Kirana lalu menawarkan sebotol teh hangat yang kebetulan ia bawa. Ini, Pak, biar badan Bapak hangat. Kedinginan nanti bisa sakit. Arya menerima botol teh itu. Matanya berkaca-kaca. Perhatian kecil Kirana terasa begitu besar baginya. Di dunia korporatnya, orang-orang akan berlomba-lomba mencari keuntungan darinya. Tetapi Kirana, seorang wanita muda yang sederhana, menunjukkan kepedulian murni tanpa pamrih. Momen itu semakin meyakinkan Arya bahwa Kirana memiliki hati yang sangat langka. Perjalanan penyamaran Arya semakin dalam. Ia semakin mengenal Kirana, dan semakin jatuh cinta pada sifat-sifat aslinya. Ia mulai merindukan percakapan mereka, senyum Kirana, bahkan tatapan matanya yang tulus. Namun, di saat yang sama, ia merasakan beban kebohongan yang semakin berat. Bagaimana jika Kirana tahu? Bagaimana jika Kirana merasa dikhianati dan marah? Pikiran itu terus menghantuinya. Ia sudah terlalu jauh. Kebohongan yang ia ciptakan demi tujuan mulia, kini terasa seperti dinding tinggi yang memisahkan dirinya dari kebahagiaan sejati. Ia sering menghabiskan malam-malamnya dalam kegelisahan, memikirkan cara terbaik untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tidak ingin kehilangan Kirana. Ia ingin Kirana mencintainya apa adanya, bukan karena status atau hartanya. Tapi ia juga menyadari, cinta yang dibangun di atas kebohongan tidak akan kokoh. Arya mulai merasakan konflik batin yang hebat antara keinginan untuk terus menutupi identitasnya dan kebutuhan untuk jujur kepada wanita yang telah mencuri hatinya. Di sisi lain, Kirana juga merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya, ia hanya menganggap Pak Debowo sebagai penjual bakso yang ramah dan bijaksana. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap pria parubaya itu lebih dari sekadar simpati. Ia merindukan kehadiran Pak Debowo saat ia tidak berjualan. Ia sering tersenyum sendiri saat mengingat nasihat-nasihat sederhana Pak Debowo. Ia mengagumi ketulusan, kesabaran, dan semangat juang yang terpancar dari Pak Debowo, meskipun hidupnya terlihat sederhana. Teman-teman kantornya sering menggoda. Kamu itu sudah jatuh cinta ya sama tukang bakso? Kirana hanya tersipu malu. Ia tahu ini tidak biasa. Pria yang ia impikan selalu yang sepadan. Mungkin seorang profesional muda yang sukses. Namun, hati Kirana mulai membantah logika itu. Ia melihat ketulusan pada Pak Debowo, sesuatu yang seringkali absen dari pria-pria sukses yang terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ia mulai membayangkan, bagaimana jika ia benar-benar mencintai Pak Debowo? Mungkinkah? Pertanyaan itu mulai bersemayam di benaknya, menciptakan kebingungan yang manis. Suatu sore,
Arya menyaksikan Kirana menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Seorang pria parubaya, yang Arya duga adalah atasan Kirana, datang ke kantor Kirana dengan wajah marah-marah, melontarkan kata-kata kasar dan tuduhan yang tidak pantas di depan umum. Arya melihat Kirana tetap tenang. Meskipun wajahnya terlihat sedih dan sedikit tegang, ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia mendengarkan semua tuduhan itu dengan sabar, lalu dengan suara lembut namun tegas, ia menjelaskan duduk permasalahannya dengan bukti-bukti yang ia miliki. Kirana tidak berusaha menjatuhkan orang lain, ia hanya menjelaskan fakta. Pria itu akhirnya terdiam, menyadari kesalahannya, dan pergi dengan wajah malu. Arya yang menyaksikan semua itu dari kejauhan merasa bangga sekaligus kagum. Kirana tidak hanya cantik dan baik hati, tetapi juga memiliki integritas dan ketenangan yang luar biasa dalam menghadapi konflik. Ia tidak gentar menghadapi tekanan, dan mampu membela diri dengan kepala dingin. Ini adalah bukti yang lebih kuat lagi bagi Arya. Kirana memiliki karakter yang kuat dan mulia, kualitas yang sangat ia hargai dan cari pada calon pendamping hidupnya. Arya semakin yakin bahwa Kirana adalah wanita yang tepat. Meskipun Arya telah berusaha keras untuk menjaga penyamarannya, selalu ada risiko. Suatu hari, saat ia sedang sibuk menyiapkan bakso, sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh dari gerobaknya. Jantung Arya berdegup kencang. Ia mengenali mobil itu. Itu adalah mobil salah satu direktur di perusahaannya, Pak Handoko. Pak Handoko keluar dari mobil, tampak buru-buru. Ia hendak berjalan melewati gerobak Arya menuju gedung di seberang jalan. Arya segera menundukkan kepala, pura-pura fokus pada pekerjaannya, berharap Pak Handoko tidak mengenalinya. Ia bahkan menyembunyikan sebagian wajahnya di balik topi. Kirana, yang sedang duduk menikmati bakso, menyadari kegelisahan Arya. Ia melihat Pak Handoko sesekali melirik ke arah gerobak. Kirana merasa ada yang aneh. Ia melihat Arya seperti sedang menghindar. "Bapak kenapa, Pak Debowo? Seperti tidak enak badan?" tanya Kirana pelan. "Tidak apa-apa, Nona. Hanya sedikit pusing," jawab Arya. Suaranya sedikit bergetar. "Syukurlah." Pak Handoko akhirnya berlalu tanpa mengenali Arya. Arya menghela napas lega. Namun insiden itu memberinya peringatan keras. Penyamaran ini tidak bisa berlangsung selamanya. Risiko terungkap semakin besar setiap hari, dan konsekuensinya bisa fatal bagi perasaannya dan Kirana. Insiden dengan Pak Handoko membuat Arya semakin tertekan. Beban kebohongan yang ia pikul terasa semakin berat. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda pengungkapan identitasnya. Ia tahu, semakin lama ia menunda, semakin besar kemungkinan Kirana akan merasa lebih terluka dan dikhianati. Malam harinya, ia duduk sendirian di apartemen mewahnya, yang selama beberapa waktu ini terasa asing baginya. Pemandangan kota dari jendela tinggi apartemennya terasa sunyi dan dingin. Ia merenungkan setiap interaksinya dengan Kirana. Ia melihat Kirana sebagai wanita yang cerdas, tulus, dan memiliki integritas. Mungkinkah Kirana akan memaafkan penyamarannya? Hati Arya terasa remuk membayangkan kemungkinan kehilangan Kirana. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya jatuh cinta pada Kirana, tetapi juga sangat menghargai ikatan yang telah mereka bangun di bawah identitas palsu. Ia tidak ingin merusak semua itu. Arya tahu ia harus mengambil langkah berani. Namun, rasa takut akan penolakan Kirana terasa sangat nyata. Perasaan Kirana yang semakin kuat terhadap Pak Debowo tidak luput dari perhatian teman-teman dan keluarganya. Mereka mulai mempertanyakan pilihannya. "Kamu seriusan suka sama tukang bakso itu, Kirana? Bagaimana masa depanmu nanti?" tanya Rina, teman dekatnya, suatu hari. "Masa depan tidak melulu soal uang, Rina. Pak Debowo itu orangnya bijaksana, baik hati, dan sangat pekerja keras. Aku merasa nyaman dengannya," bela Kirana, sedikit kesal. Ibunya pun sempat bertanya dengan nada khawatir. "Kirana, Ibu tahu kamu anak baik. Tapi apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Bagaimana jika kamu butuh sesuatu yang lebih?" "Bu, uang bisa dicari. Tapi menemukan orang yang tulus, baik hati, dan bisa membuatku merasa tenang, itu jauh lebih sulit. Pak Debowo punya itu semua.
Jawab Kirana dengan tegas. Ia tidak ingin perasaannya dihakimi. Ia tahu apa yang ia rasakan. Ia melihat kualitas dalam diri Pak Debowo yang tidak dilihat orang lain. Kualitas yang jauh lebih berharga dari sekadar kekayaan atau status sosial. Kirana sudah siap membela perasaannya sendiri. Saat Kirana sedang bergulat dengan perasaannya, seorang pria bernama Randy muncul dalam hidupnya. Randy adalah seorang pengusaha muda yang sukses, teman lama dari masa kuliah Kirana. Randy mulai mendekati Kirana secara intens, mengajaknya makan malam di restoran mewah, memberinya hadiah, dan menawarkan masa depan yang stabil secara finansial. Randy adalah tipe pria yang biasanya akan menjadi pasangan ideal Kirana di mata masyarakat. Ia tampan, cerdas, dan kaya raya. Arya mengamati semua itu dari gerobak baksonya. Ia melihat Randy sering menjemput Kirana dengan mobil mewah. Ia mendengar teman-teman Kirana membicarakan betapa beruntungnya Kirana. Kecemburuan mulai tumbuh di hati Arya. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai Pak Debowo sangat rentan. Bagaimana ia bisa bersaing dengan Randy yang memiliki segalanya? Namun, di sisi lain, ini juga adalah ujian yang ia cari. Akankah Kirana tergiur dengan kemewahan yang ditawarkan Randy? Ataukah ia akan tetap memilih ketulusan yang ia temukan pada Pak Debowo? Arya menunggu dengan cemas, berharap Kirana akan tetap setia pada nilai-nilai yang ia yakini. Melihat Randy mendekati Kirana, Arya merasa harus melakukan sesuatu, tetapi tetap dalam koridor penyamarannya. Ia tidak bisa secara langsung menunjukkan siapa dirinya. Ia memutuskan untuk menggunakan sumber dayanya sebagai direktur utama secara diam-diam. Kirana pernah mengeluh tentang kesulitan perusahaannya dalam menemukan investor untuk proyek-proyek inovatif mereka. Tanpa sepengetahuan Kirana, Arya mengatur agar salah satu anak perusahaannya menghubungi kantor Kirana, pura-pura tertarik untuk investasi. Arya tidak terlibat langsung, ia hanya mengarahkan timnya untuk melakukan pendekatan. Beberapa hari kemudian, Kirana tampak sangat gembira. Ia menghampiri gerobak bakso Arya dengan wajah berseri-seri. Pak Debowo, ada kabar baik. Perusahaan kami mungkin akan mendapatkan investor besar. Itu bisa menyelamatkan banyak proyek kami. Arya tersenyum tipis, ikut merasakan kebahagiaan Kirana. Syukurlah, Nona. Semoga semua berjalan lancar, katanya, berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Ia senang bisa membantu Kirana, bahkan tanpa Kirana menyadarinya. Ini adalah cara Arya menunjukkan kepeduliannya, bukan dengan harta yang ditunjukkan secara langsung, tetapi dengan dukungan yang tulus dari balik layar. Meskipun Randy terus mendekat dan memberikan banyak fasilitas, hati Kirana tidak tergoyahkan. Ia merasa Randy terlalu berorientasi pada hal-hal materi, dan percakapan mereka terasa hampa. Hati Kirana justru semakin terpaut pada Pak Debowo. Ia sering membayangkan masa depan dengannya. Mungkin hidup mereka akan sederhana, jauh dari kemewahan, tetapi akan penuh dengan ketenangan, cinta, dan tawa tulus. Ia melihat potensi kebahagiaan yang nyata bersama Pak Debowo, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan bersama Randy. Suatu sore, Kirana duduk di samping gerobak bakso Arya, memandangi wajah Arya yang tulus. Pak Debowo, saya rasa saya nyaman sekali dengan Bapak, katanya pelan, suaranya sedikit ragu. Arya menatapnya, hatinya berdebar. Saya juga senang Nona betah di sini, jawabnya, berusaha menjaga ekspresi. Kirana tersenyum. Bukan hanya baksonya, Pak, tapi juga Bapak. Saya merasa Bapak adalah orang yang sangat baik. Saya harap, suatu hari nanti, saya bisa menemukan pria seperti Bapak. Ucapan Kirana terasa seperti pisau ganda bagi Arya. Ia bahagia mendengar ketulusan itu, tetapi juga terluka karena ia masih menyembunyikan kebenaran. Ia tahu, Kirana sudah terlalu jauh melangkah dengan perasaannya. Kata-kata Kirana di bab 20 adalah titik balik bagi Arya. Ia tidak bisa lagi menunda. Risiko kehilangan Kirana karena kebohongan lebih menakutkan daripada risiko ditolak setelah ia jujur. Ia memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Arya menghabiskan malam itu merencanakan bagaimana ia akan memberitahu Kirana. Ia tidak ingin melakukannya di dekat gerobak bakso, di tempat yang ramai.
Ia ingin tempat yang lebih pribadi, lebih tenang, di mana mereka bisa berbicara dari hati ke hati tanpa gangguan. Ia ingin menjelaskan segala alasannya dengan tenang, menjelaskan mengapa ia melakukan penyamaran ini. Ia tidak ingin Kirana merasa dimainkan atau dibodohi. Esok harinya, ia datang ke tempat berjualannya dengan hati yang berat namun penuh tekad. Ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya, termasuk kemarahan, kekecewaan, bahkan kehilangan Kirana selamanya. Tapi ia tahu, kejujuran adalah satu-satunya jalan. Ia mencintai Kirana terlalu dalam untuk terus menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran datang lebih cepat dari yang Arya duga. Sore itu, saat Kirana baru saja selesai makan baksonya, tiba-tiba seorang pria mabuk mengganggu Arya. Pria itu menuduh Arya mencuri lapaknya dan mulai membuat keributan. Ia bahkan mencoba membalikan gerobak Arya. Arya, dengan insting cepat sebagai seorang pemimpin yang terbiasa mengatasi krisis, segera menenangkan situasi. Ia tidak terpancing emosi. Dengan tenang namun tegas, ia berbicara kepada pria itu, menjelaskan bahwa ia memiliki izin berjualan. Nada suaranya yang penuh wibawa, jauh dari kesan Pak Debowo yang sederhana, membuat Kirana terpaku. Pria itu semakin marah, dan hendak melayangkan pukulan. Arya dengan sigap menghindar, dan menahan tangan pria itu dengan teknik yang terlatih, seperti yang biasa ia pelajari dari bela diri untuk keamanan diri. Gerakannya cepat, gesit, dan penuh kontrol. Jauh dari sosok tukang bakso yang terlihat lugu. Kirana melihat sorot mata Arya yang tajam, penuh perhitungan, bukan sorot mata Pak Debowo yang ramah. Pria mabuk itu akhirnya menyerah dan pergi. Kirana menatap Arya dengan tatapan penuh kebingungan dan pertanyaan. Bapak itu siapa sebenarnya? Tanyanya, suaranya bergetar. Arya tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Momen telah tiba. Setelah insiden pria mabuk, Arya tahu ia tidak bisa lagi menunda. Kirana sudah mulai curiga. Sore itu, saat Kirana hendak pulang, Arya menghentikannya. Nona Kirana, saya ingin bertemu dengan Nona besok malam. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bisakah Nona datang ke tempat ini? Arya menyerahkan sebuah kartu kecil bertuliskan alamat sebuah kafe yang cukup mewah. Kirana menatap kartu itu dengan bingung. Ia belum pernah melihat Arya berbicara seformal ini, dan alamat kafe itu jelas bukan tempat yang biasa dikunjungi Pak Debowo. Ada apa, Pak? Kenapa harus di sana? Tanyanya. Nada suaranya penuh selidik. Arya menatap mata Kirana dalam-dalam. Ada banyak hal yang perlu Nona ketahui tentang saya. Saya harap Nona bersedia datang. Ini sangat penting, Nona. Melihat keseriusan di mata Arya, Kirana akhirnya mengangguk. Baik, Pak. Saya akan datang. Jawabnya, masih diliputi rasa penasaran dan sedikit kegelisahan. Ia pulang dengan pikiran berkecamuk, bertanya-tanya apa gerangan yang akan diungkapkan Pak Debowo. Arya pun pulang dengan harapan dan kecemasan yang sama, menunggu momen penting esok malam. Malam itu, Kirana datang ke kafe yang disebutkan Arya. Ia merasa canggung dan bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat ia melangkah masuk, ia melihat seorang pria yang sangat rapi dan elegan, mengenakan setelan jas mewah, duduk di salah satu meja. Wajahnya tidak asing, namun juga terasa berbeda. Pria itu mendongak, dan Kirana terkejut bukan kepalang. Pak Debowo. Kirana nyaris tidak bisa berkata-kata. Arya tersenyum tipis, senyum yang sama seperti Pak Debowo, namun kini terlihat lebih berkarakter. Selamat malam, Kirana. Silakan duduk, katanya. Suaranya lebih tegas dan berwibawa. Kirana duduk dengan perasaan campur aduk. Ia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arya Wijaya, Direktur Utama perusahaan teknologi besar, di hadapannya. Saya tahu ini sangat mengejutkan Nona Kirana. Maafkan saya. Nama asli saya Arya Wijaya, ucap Arya, memulai penjelasannya. Ia kemudian menceritakan semua alasannya, dari rasa hampa yang ia rasakan, keinginannya untuk mencari cinta yang tulus, hingga keputusannya untuk menyamar sebagai tukang bakso.
Ia menjelaskan bagaimana ia mulai mengamati Kirana, dan bagaimana ia jatuh cinta pada kepribadian Kirana yang tulus dan murni. Kirana mendengarkan dengan tatapan kosong, merasa seperti disambar petir. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Setelah mendengar seluruh penjelasan Arya, Kirana merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan dibohongi. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Jadi, selama ini Bapak membohongi saya? Semua yang Bapak katakan, semua cerita Bapak tentang keluarga di desa, itu semua palsu. Tanya Kirana dengan suara bergetar karena emosi. Rasa sakit dan kecewa membuncah di dadanya. Arya berusaha meraih tangannya, namun Kirana menarik diri. Saya mohon Nona Kirana, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak bermaksud menyakiti Nona. Saya melakukan ini karena saya benar-benar ingin menemukan orang yang mencintai saya apa adanya, bukan karena kekayaan atau status saya. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Kenapa Bapak harus membohongi saya? Kirana menatap Arya dengan tatapan terluka. Ia merasa semua interaksi, semua curahan hati, semua perhatian yang ia berikan, kini terasa hampa. Ia merasa menjadi korban dari sebuah eksperimen sosial yang dingin. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Kirana, dan ia merasa hatinya hancur. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa mempercayai Arya lagi. Keesokan harinya, Kirana tidak masuk kerja. Ia mengurung diri di rumah, merenungkan semua yang terjadi. Ia mengingat kembali setiap momen bersama Pak Debowo. Setiap senyuman, setiap nasihat, setiap kebaikan kecil yang Arya tunjukkan. Apakah itu semua hanya bagian dari sandiwara? Hatinya sakit, marah, dan bingung. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa perasaan tulus yang ia rasakan terhadap Pak Debowo itu nyata. Ia mengingat bagaimana Pak Debowo selalu ada untuknya, mendengarkan keluh kesahnya, memberikan dukungan. Apakah seorang penipu akan melakukan semua itu? Kirana akhirnya memutuskan untuk tidak gegabah. Ia perlu waktu untuk mencerna. Ia tahu, di balik penyamaran itu, ada Arya yang tulus. Ada Arya yang peduli padanya. Tetapi bagaimana ia bisa menerima kebohongan sebesar itu? Pertanyaan ini terus berputar di benaknya. Ia tahu proses memaafkan Arya, dan memaafkan dirinya sendiri karena telah menaruh hati pada sebuah kebohongan, tidak akan mudah. Arya memberi Kirana waktu dan ruang. Ia tahu Kirana butuh waktu untuk mencerna dan menyembuhkan luka hatinya. Ia tidak memaksakan diri untuk bertemu atau menghubungi Kirana terus-menerus. Ia hanya mengirim pesan singkat setiap hari. Isinya hanya sebuah kalimat pendek. Saya akan menunggu Nona Kirana. Saya sungguh-sungguh mencintai Nona. Di sisi lain, Arya juga menunjukkan kesungguhannya dalam tindakan nyata. Ia mulai mengurangi jadwalnya di kantor. Ingin lebih fokus pada hubungannya dengan Kirana. Ia memastikan bahwa Kirana menerima bantuan dari perusahaannya untuk proyeknya. Ia juga mengirimkan buket bunga tanpa nama ke rumah Kirana setiap hari, sebagai simbol harapannya. Arya tidak kembali ke gerobak baksonya. Ia tahu identitas Pak Debowo harus ia tinggalkan. Tetapi ia tidak ingin Kirana melupakan pelajaran yang mereka berdua dapatkan dari penyamaran itu. Ia ingin Kirana tahu bahwa ia, Arya Wijaya, adalah juga pria yang sama dengan Pak Debowo yang ia kenal. Pria yang tulus, bijaksana, dan peduli. Ia hanya bisa menunggu, berharap bahwa cinta dan ketulusannya akan mampu menembus dinding kemarahan dan kekecewaan Kirana. Setelah beberapa hari, Kirana akhirnya menghubungi Arya. Ia ingin bertemu, ingin bertanya, ingin memahami lebih dalam. Arya segera mengatur pertemuan di tempat yang lebih santai. Sebuah taman yang tenang. Saya ingin tahu, Arya, mengapa harus saya? Kenapa tidak orang lain? Tanya Kirana. Matanya masih tampak lelah karena menangis. Arya menjelaskan lagi, dengan sabar. Karena Nona berbeda. Kirana. Nona tidak melihat status atau harta. Nona melihat hati. Nona peduli pada seorang tukang bakso. Nona memberikan nasihat. Nona memberikan dukungan. Itu adalah hal yang sangat langka saya temukan di dunia saya.
Nona mengajari saya arti kerendahan hati dan ketulusan. Kirana juga menanyakan tentang Randy. Apa Bapak juga terlibat dengan Randy? Apa itu bagian dari skenario Bapak? Arya menggeleng. Tidak, Kirana. Randy murni adalah pesaing. Keberadaannya justru membuat saya semakin ingin jujur. Saya tidak ingin kehilangan Nona. Setiap jawaban Arya terasa tulus. Kirana melihat penyesalan di matanya, tetapi juga ada cinta yang dalam. Perlahan, sedikit demi sedikit, dinding pertahanan di hati Kirana mulai retak. Ia mulai memahami bahwa niat Arya, meskipun salah dalam caranya, berakar pada kerinduan akan cinta sejati. Setelah pertemuan di taman, Kirana menghabiskan malam itu dengan merenung. Ia mengingat setiap kata Arya, setiap penjelasan, setiap tatapan tulusnya. Ia menyadari, di balik kebohongan penyamaran itu, ada seorang pria yang benar-benar mencintainya dan mencari cinta yang sejati. Ia menyadari bahwa Arya juga telah belajar banyak dari penyamaran ini. Kirana menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus membiarkan hatinya dikuasai kemarahan. Ia telah melihat Arya dalam dua sisi, sebagai tukang bakso sederhana dan sebagai direktur utama yang disegani. Dan di kedua sisi itu, ia menemukan pria yang sama, bijaksana, baik hati, dan memiliki integritas yang kuat. Ia jatuh cinta pada Arya, si tukang bakso, dan ia juga akan belajar mencintai Arya, si direktur utama. Keesokan harinya, Kirana menemui Arya. Ia menatap Arya dengan senyum lembut. "Saya memaafkan Bapak, Arya," katanya. Suaranya terdengar lega. "Tapi jangan pernah ada lagi kebohongan di antara kita." Arya merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia memegang tangan Kirana. "Tidak akan, Kirana. Tidak akan pernah lagi." Mereka berdua tahu, perjalanan mereka tidak biasa, tetapi cinta mereka kini telah teruji, jauh melampaui segala atribut duniawi. Beberapa minggu kemudian, Arya mengadakan sebuah acara formal besar yang mengundang banyak relasi bisnis dan teman-teman dekat. Kirana hadir mendampinginya, terlihat anggun dan memukau. Banyak orang bertanya-tanya siapa wanita di samping Direktur Utama Arya Wijaya ini. Di tengah acara, Arya mengambil mikrofon. "Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting." Semua mata tertuju padanya. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan sebuah penyamaran unik. Saya menjadi seorang tukang bakso. Dan tujuan saya adalah untuk menemukan seorang wanita yang tulus, yang melihat saya sebagai manusia, bukan karena kekayaan atau jabatan saya. Ia menatap Kirana. Senyum tulus terpancar dari wajahnya. Dan di sana, di balik gerobak bakso itu, saya menemukan Kirana. Wanita yang mengajarkan saya arti kesederhanaan, ketulusan, dan cinta sejati. Dia adalah wanita yang mencintai saya, si tukang bakso, dan menerima saya, si Arya Wijaya. Arya kemudian berlutut di hadapan Kirana, di tengah tepuk tangan dan decak kagum para tamu. Ia mengeluarkan sebuah cincin. "Kirana, maukah kamu menikah dengan saya? Maukah kamu menjadi istri saya, menemaniku dalam segala suka dan duka, baik sebagai Arya Wijaya yang sibuk, maupun sebagai tukang bakso yang sederhana?" Kirana terharu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia mengangguk. "Ya, saya mau, Arya." Kejutan besar itu bukan hanya tentang terungkapnya identitas Arya, tetapi juga tentang deklarasi cinta tulus yang diakhiri dengan sebuah janji suci. Sebuah awal baru bagi Arya dan Kirana, yang kisah cintanya dimulai dari semangkuk bakso dan sebuah penyamaran yang berani. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, dan merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan kalian. Tekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah, tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.